Halo, assalamualaikum semuanya, kembali di podcast Pola disingkat yang aku nggak mau sebutin. Kan yang disingkat jadi Boleh kali ya disebutin? nggak disingkat, Yes. disingkat Jadi pendek. iya udah sampai di situ aja. Episode 2 ini kita akan bercerita tentang Hal-hal yang menakutkan, yang pinjol, judi online. dan dari kemarin tuh dia ngomongin pinjol terus kamu dikejar-kejar rentenir. Enggak sih dikejar-kejar mah. Aku dikejar-kejar pengen nikah. Oke. Doain tuh nikah sama yang sekarang. Kalau nggak jodoh ya sama yang mana aja lah, yang baik, yang di ya Allah, tolong. Gak apa-apa. Aku pengen ini, Berdoa tuh di mana aja, di Iya. podcast juga boleh. Pendengar tolong doakan Bang Ebol ini. Aku udah 21 loh, Miss, ini belum. Kemarin 24. Dia menciut, gengs. Umur Iya, dia bener. menciut. Bohongnya kelihatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita akan ngebahas hal-hal seram Yang terjadi di sepanjang jalan Kopo ini, dan rumahnya Miss Ajeng masih panas. kipas angin, tolong kipas angin. Ya Allah, Tolong Daikin. Nanti Tolong kita beli jadi AC ya. investor kami Daikin. Daikin tuh kalau disuruh mau aja. Daikan. Itu Daikan, guys, itu namanya Daikan. Kita akan membahas yang seram-seram. Jadi mungkin editor berkelas kita harus pakai sound yang seram. Iya, betul. Iya benar. Sebenarnya suara kamu juga Marilah seluruh rakyat, seram banget. Setiap hari ada di TV, Miss, sumpah. Oke. Itu apa propaganda atau itu brainwash itu? Iya, aku sepanjang ada iklan itu di TV ya. Bukan iklan ya, iklan ya jatuhnya. Iklan jatuhnya. Berasa di Korea Utara atau Miss, kayak di, padahal kan keponakan aku sampai apal, Miss, gimana nggak serem, podcast serem. Oke. Sok, kamu mau ceritain apa nih? Aku udah punya list-listnya nih. Nih aku sebutin dulu ya. Ini yang paling fenomenal. Ya, jadi sebenarnya, gengs, aku tuh seneng banget sama hal-hal serem. Tapi aku skeptis sama juri. Skeptis tuh apa? Jelasin dulu. Skeptis tuh kayak sebetulnya saya tidak percaya bahwa ada entitas yang namanya hantu. Kalau jin percaya kan? Kalau jin mah harus, sebagai muslim kan Allah tuh menciptakan. Campelas tuh. Terus? Ada kampung jin tuh baru. Kampung jin situ. Iya. Kamu aja yang Iya. jin. Kamu emang di Kopo ada kampung jin? Tapi nulisnya JIN, salah siapa? Celana levis maksud kamu? Ya Allah. Tapi ini aku mempromosikan ya. Jadi ada itu sebenarnya bukan destinasi wisata, tapi itu destinasi belanja di dekat tol Soroja yang baru, Kampung Jeans. Di belah mana? Ada suara toke lagi nih. Cekam sekali hari ini ya. Terima kasih Itu kalau semesta. ganjil berarti kita mau kaya tau. Oh, ganjil ada harinya, Miss. Kalau toke ganjil nggak boleh keluar hari Kamis. Gitu. Ya kalau genap tuh hari Jumatnya gitu. Iya. Terus Ya, jadi kan Kampung Jeans di Soroja belah mana? setelah sebelum Soroja, jadi di Ini emang antara gak serem tuh. nanti dulu, ini kan iya. aku sedang mempromosikan. Ya, sok. Kampung Jeans itu di antara Soroja dan Jalak Harupat. Jadi kalau udah lewat Jalak Harupat Cipatik udah situ. kelewatan gitu. Oh. Balik lagi. Tapi kalau udah kelewatan Soroja balik lagi, berarti geus kelewatan. Jadi tahu di antara Kampung Jeans nah. Soroja jeung Jalak Harupat ya. Jadi begitu ya, gengs. Aku sebenarnya skeptis. Jadi orang tuh kalau udah meninggal ya meninggal aja. Kalau aku mah percaya banget, Miss. Soalnya aku pernah lihat jeans, Miss. Jeans lagi. Iya, kalau jin sih aku percaya. Iya. Kan memang harus. Cuman Tapi kamu selama hidup ada kejadian-kejadian astral yang menurut kamu ini beneran nih gitu? Atau enggak kayak itu mah paling apa gitu? kayaknya itu mah paling apa kayaknya gitu. Ya tapi kan kamu suka nonton podcast horor yang kata aku ngapa sih ini gitu? Tapi itu sebagai entertaining aja gitu. Aku pengen Iya sih, merasa refreshing ya, terhibur. Iya, bener-bener. betul. Tapi tong jadi dukun oge atau kayak aku pengen jadi pembaca tarot Nah, gitu. iya, itu kan Aku pengen jadi dukun. nggak boleh ya guys, itu musyrik, itu syirik. Iya, Nggak ngapain boleh. kataku Cuman di sini aja musrik kalau di belakang sini mah. itu kan Kayaknya aku kalau ketertarikan. jadi Terus ini fun fact ya. Aku tuh sebetulnya tidak bisa menceritakan sesuatu yang seram. Entah mengapa kalau sesuatu yang seram itu diceritakan sama aku jadi nggak seram. ya misal Kayak nyeritain cerita hantu nih.
si efeknya tuh orang ngerti nggak kayak yang hah takut gitu enggak, tapi Berarti storytellingnya jelek lah ya kalau untuk hantu-hantuan. iya kayaknya Tapi emang kamu kalau di yang lain gitu kayak nyeritain Kak Citarum yang di episode sebelumnya itu kamu jelas gitu kan? iya, tapi kok cerita hantu aku deliveringnya tuh selalu hilang gitu ke takutannya tuh orang dia kayak yang iya apa sih gitu. Malah ketawa kalau adik aku sama ibu aku kalau nggak dengerin aku cerita hantu ketawa tau. Nggak tahu kenapa. Padahal aku tuh expert banget kalau masalah Ya klinik. kamu tertarik biasanya sih sama gitu, aku mah enggak sih. Ya aku tetap Pocong dulu. Itu aku sampai Itu episode. pocong dulu. Tapi kita ngebahas di Kopo dulu sok. Nih aku yang pertama nih aku nih. Jadi di rumah aku tuh pernah ada 2 kejadian ya. Dengerin. Aku ganti dulu suaranya ya. Jadi biar serem. Oke. Aku pernah. Itu tuh booster yang ini tertangkap tangan jual tahu formalin. Enggak, aku pernah waktu kayaknya aku kuliah deh ini. Jadi ada apa sih namanya? Ada isu tuyul karena sering uangnya hilang. Gimana sih cara ngomong? Ada uang yang sering hilang. Uang yang sering hilang. Karena kan aku dulu ngewarung tuh. Terus yang ngeliatnya tuh ayah aku almarhum Miss. Dia tuh ngelihat lari ke atas katanya, ke tangga di rumah aku. Terus dia mendeskripsikannya emang beneran serem sih, kataku ya. Aduh aku merinding nih. Peres banget ya maksudnya. Aduh aku merinding banget nih. Di sini terang banget loh guys, terus panas. Rumahnya misalnya. Terus gitu, jadi si bapakku tuh nyeritain gini. Jadi bentuknya tuh si tuyul ini tuh katanya, kamu tahu bayi baru lahir tapi udah lari. Merah sih, ngeri pisan. Cuman gak lihat wajahnya sih si ayahku, cuman itu aja. Terus ada babi ngepet, pernah juga di babi ngepet tuh. Si babi ngepet mah daerah rumahku tuh pada ngeliat gitu. Kata aku mah itu bukan babi ngepet sih kataku. Emang ada babi aja ya? Iya kayaknya babi lepas. Jadi kita kan ada budaya Apa? Dugong Dugong tuh apa? adu bagong. Iya mungkin jadi, lepas kali ya. Mungkin. Di adu bagong itu kan rame banget di Sulaiman ya dulu ya. Di sini rame, di sini tuh kita punya pesantren pitbull. Oh yang disekolahin. Iya, jadi belajar Al-Fatihah. Enggak gengs. Jadi ya betul. Aku nggak tahu sih sebenarnya itu tuh budaya bukan sih? Hah? Itu dugong Ya, tuh budaya lah, budaya itu mah kan. budaya. Jadi si adu bagongnya ini budaya, biasanya bagongnya satu, Pesantren ini tuh teh. bagongnya nggak pesantren. Oh si pitbullnya. Pitbullnya Tiba-tiba tahu jujama aja. Tiba-tiba Annaba. Nggak gitu ya? kayak gitu. Apa sih? Amaya Annaba tuh. tasaalun. benar. Ya. Amaya dia benar. Terus Bagongnya satu, pitbullnya banyak. iya. Dari situ udah nggak fair kan sebenarnya. Jadi mungkin Ya, mungkin bagongnya lepas kali ya si bagong itu. Iya, ya iyalah. Menurut kamu aja tiap hari dia harus menghadapi pitbull yang dikasih makan kumbang-kumbang supaya pitbullnya galak. Apa dia nggak stres? Kumbang-kumbang. Ih, kamu dunia perdugongannya kurang. Aku nggak tahu. Aku nggak Jadi tuh tertarik nonton itu kalau kayak tong setan tuh aku suka. BTW, ya aku suka nonton dugong Di dugong. mana Miss? Dugong itu Yang aku tahu di di Sulaiman. Pangauban, terus di Tipar ada nyebutin daerah nggak apa-apa ya. Ya, Terus nggak dulu apa-apa, tuh emang ada orang di tahu kok Cincin semuanya. tuh ada dugong. Oh kalau di Cincin aku pernah Ih, dengar. kok aku suka nonton yang kayak gitu ya, aneh banget. Ya jadi si pitbullnya ini dikasih makan kumbang. Misalnya ada jamu-jamunya gitu, sama kayak kalau orang yang adu domba itu kan suka dikasih jamu-jamu kan. Iya. Nah si dugong ini juga dikasih kumbang yang si kumbang ini ciga nama karena nyeret. Gimana sih ngomongnya? Iya nyeret. Nyeret, jadi dia jadi galak gitu. Oh, jadi apa sih rasa ingin bertarungnya tinggi? Iya, jadi Anjir, pesantren. Mau gimana itu nggak depresi tuh si Bagong. asli. Itu Makanya ada tamatannya nggak dapat jasa nggak ya? Kalau kayak gitu. Ada pesantrennya Iya. yang ada yang pure blood, ada yang ini tahu, ada yang kawinan si pitbull itu. Pure blood tuh kayak siapa? Draco Malfoy namanya. Ya, jadi dia Kalau yang magal siapa kawinan kan namanya? pitbull Stambul Magal sama siapa Stambul kalau lagi. Hermani. Malt, Herman. Mad blood. Herman itu Herman Pelani. Ya, terus jadi kamu percaya nggak? Tapi kalau si kan kalau tuyul kamu percaya kalau itu tuyul. Tapi pas part babi ngepet kamu skeptis. Enggak sih sebenarnya aku bukan yang nggak percaya ya, mungkin jin aja yang menampakin gitu. Cuman kan serem aja walaupun itu bohong juga, sok bener teh. Ya. Dulu tuh ya, Polling dulu mah pocong keliling. aku kan pernah beberapa tahun di Falling Cikambui. in love with you.
Terus apa yang serem dari falling? Oh, serem falling in love kalau cuman sebelah tangan. oh iya, Iya. oh iya, terus Ya, jadi bertepuk kali itu. Ya terus. jadi aku tinggal di Cikambuy, terus tuh kita ada Kakak pernah di Cikambu ya? pernah Sebelum di Cikambuy sini. pas SMP gitu sebelum ke Cincin Kolot. BTW Pernah di aku Cincin juga. Wey, aku kan Hejo Tihang. Kamu Hejo tau Tihang gak? apa? Hejo Tihang. Aku hafalnya Hejo Punduk. Punduknya Virgon. Kamu ya? Ya terus? Ya, Hejo Tihang itu adalah istilah orang Sunda untuk menyebut nomaden. Oh, beradaptasinya mudah kali. Pindah-pindah Hejo Tihang tuh. Ya dulu kan Namanya- orang tua saya kontraktor. Tukang ngontrak. Semoga imah. Sebelum punya rumah gitu. Alhamdulillah punya rumah. Alhamdulillah bener ya. Ya. Jadi Terus? waktu di Cikambuy itu Ada hantunya. ada cerita tentang babi ngepet tapi kuda. Geus ngaran aja geus babi ngepet. Mun kuda mah Iya, kuda iya. ngepot Kuda ngepet, kali. berarti kudanya gitu. Terus Nah, terus Ferrari itu. Jadi si RT aku tuh heboh karena memang ada suara kuda gitu kalau malam-malam. Ih tahu nggak? Kuda itu ya. Hmm. Kan ada kuntilanak yang bentuknya kayak kuda, tahu kakinya kuda. Oh. Iya bener. Di Sumedang sok aya kuda renggung. Tapi Cina kunti. Oh ya, Enggak lah. Dia percaya lagi. ya makanya kan pengetahuan hantu aku itu lebih baik ya. Jadi kan Oh nggak iya, pernah kayak denger gitu. Nah jadi si kuda ngepet ini jadi kayak malam-malam nih kita sering ngedenger kuda lewat. Kita sering ngedenger kayak kuda lewat Kayak gitu. kereta kencana di bumi Enggak, suara kudanya Oh, bukan. doang. Terus? Terus udah heboh kan, segala macam lah ya, ngegosip gitu. Ternyata memang ada yang beli kuda. Menggosip we. Iya. Jadi itu mah kayak salah paham. Dan emang kebanyakan cerita hantu kan salah paham, Mis. Kayak kereta kencana. Ya makanya Yes. gerak komunikasikan dengan baik supaya nggak salah paham. Kuncinya adalah komunikasi. Iya benar. Coba ngomong gitu si Juri teh, sanes abi gitu. Lebih serem tuh. Tiba-tiba Jurikna ngomong sanes abi ya tamanya lebih serem tuh. Sudah gue. Bener ya? Iya benar. Terus ada ini Miss. Jadi aku belum pernah ini, cuman ini denger dari teman kuliah aku. Namanya Miranti. Aku sebutin nggak apa-apa. Si Miranti ini rumahnya di blok apa gitu. Pokoknya mah dari Mangli tuh nggak jauh, terus ke kanan. Marken. Iya Marken. Aku bilang apa? Manglid. Iya. Tapi kan maksudnya perumahan Marga yang dekat Kencana. Manglid itu Marken. Ya. Marken. Nah kata dia jangan lewat blok ini, cenah. Soalnya suka ada si Nyai, cenah. Dan itu teh emang se-urban legendnya daerah itu, Miss. Si Nyai itu. Sinya itu. Suka nasi goreng, suka apa namanya? Suka dipanggil gitu, nengok. Pas dipanggil tuh sama si kuntilanaknya kan nyamperin, kata kuntilanaknya, suka teh cuanki. Tapi bener. Gini. Nih ya, Tapi bener. bentuknya kata aku mah kuntinya silindris tuh gak? Maksudnya dari jauh aja ya. Si tukang nasi goreng sama tukang Tapi cuanki emang itu kan beda. ya Si gerobaknya. biar lucu. Enggak beneran, tapi itu kata dia jangan lewat situ. Kan aku emang penakut ya, tapi pengen tahu gitu bener apa enggak. Tapi enggak ada sih pas aku di situ mah. Soalnya mau terbalik. Enggak, emang aku lewat situ, terus emang enggak ada weh. Emang enggak ada. Ternyata emang jadi daerah tuh ada Coba urban kita legend-nya. turunin barbel. Kenapa? Ini kalau misalnya ada apa-apa gitu. Enggak bener. Oh, iya. Jadi gitu. Nah, pas waktu polling si pocong keliling ada di Kopo nih. Nggak tahu tuh, aku Kamu pikir belum pernah ya? polling itu kayak hantu, dia kayak ini apa KPU gitu. Ke KPU yang kecapean terus meninggal. Kan Jadi polling. hantu. Jadi kemarin kau milih yang mana gitu. Haru banget. Si polling itu katanya pocong Polling itu singkatan dari apa, coba disebut keliling. aja pocong keliling. Pocong keliling itu pas aku sampai terakhir aku dengar zaman kita kuliah lah, pokoknya 2010-an, 2010 sampai 12. Nah, itu tuh kalau lagi ada di Kopo. Kalau lagi ada di Cimahi. Kalau pas ada di Kopo aku nggak mau pulang ke Kopo. Nginep di rumah teman aku, dia lebih panjang. Kamu tahu dari mana kalau si pollingnya lagi ada di Kopo? Jadi ada kita waktu itu Dia ini pakai for share. Lagi dulu Kopo. jadi ada di Twitter tuh suka rame ya kalau nggak salah tuh di Twitter. Jadi kayak polling lagi ada di mana gitu. Itu kayak ini dia kerja sama Ma Ici tuh. Ma Ici juga kan gitu kan. Iya bener. Iya. Jangan-jangan si polling itu kontraktor kayak kamu.
Pindah Ya pindah-pindah ya benar-benar. Tapi emang zaman kita tuh kayak si apa Mister Gepeng gitu, serem-serem banget, Miss. Mister Gepeng tuh originalitasnya dipertanyakan, tahu, ada yang bilang dari Immanuel, ada yang Itu kata bilang kamu dari pasti versi kamu beda, itu kenapa meninggalnya? kedempet ini. Ada yang bilang lift. Lift, Kalau aku mah enggak, dia kedempet mobil. Jadi si Mister Gepeng itu montir. Jadi masuk ke mobil terus kegencet gitu. Masuk ke mobil, terus di kolong mobil. Di kolong mobil emang storytelling aku jelek. Aku Iya. dengernya di Immanuel, terus dia kedempet Kedempet sama lift. lift. Terus kalau kita Kan nelfon, Emmanuel nggak ada liftnya, tahu dulu mah. oh ya nggak tahu. Emang kayak nyaru gitu, cek aku masih apa Mister Gepeng ini. Jadi nomor teleponnya juga beda-beda. 77 kali. Bener, sama berarti. Sama berarti. Berarti nggak beda. Emang sama berarti kalau nomornya, tapi beda-beda sih itunya, si apa namanya, Versi ceritanya. versi ceritanya. Iya. Terus pembunuh banyak tahu di Korea. Nah, itu aku kayak Emang udah nggak mau bahas. tapi aku ada cerita. Kalian pernah dengar nggak ada di Pangauban? Indomaret Pangauban sekarang tuh dulunya jualan es oyen. Terus Ya dulu. Terus dia tuh pokoknya beberapa kali tuh kalau ada yang usaha di situ tuh temanjang. kasihan cek aku mah SON teh padahal enak. Iya, terus dia tuh jualan es batu. Nggak dengerin dulu. Dia Downgrade ya dari Hey, SON. dia jualan es batu. Dari SON tiba-tiba pindah jual jadi showroom mobil gitu. Enggak, dia jualan es batu. Jadi dia tuh sepasang suami istri udah agak sepuh gitu. Oh, Terus sekitar tahun 2000 berapa aku lupa ya, belasan pokoknya 2012-an, 2012 2013. Si pasangan suami istri itu di sama anak Yang tirinya, si orang tua ini. Nah, habis gitu saya kan pulang merantau nih ke Pangauban. Nggak tahu kalau ada kasus itu. Dari Tasik ya perantau. Iya. Dekat. Terus pada saat itu sedang bulan puasa dan akan membuat macam-macam es untuk buka puasa. Oke, terus Jadi aku berinisiatif lah membeli es batu ke rumah itu. Terus aku kayak punten, nggak ada yang keluar. Ya, terus aku pulang. Nggak ada ya es batunya, aku situ nggak ada es batu. Terus adik aku tuh bilang, kamu tak apal cenah saya tak, ibu aku sih bukan adik aku, ibu aku tuh bilang, kamu beli es ke mana itu, ke depan kata aku teh, ke sebelah kantor pos cenah. Udah nggak ada, kamu itu udah ada bagaimana lagi kesipahan ya gitu. Allah. Terus aku nggak tahu. Terus setelah tapi tutup itu, si tokonya tutup itu teh. rumahnya rumahnya tutup. Nah, pas aku lewat lagi ke situ, ternyata memang ada polis lain. Tapi si polis lainnya itu terputus gitu loh. Jadi dia ada dua gerbang, yang satu garasi, yang satu ke depan rumah dia, terputus di tengah. Yang pas ke pagar rumahnya tuh udah nggak ada polis lain gitu. Oh, Ya udah itu serem aja. banget ya. Iya. Tapi nggak jadi serem kan? Karena aku Iya yang bener, cerita. kamu kalau nyeritain kayak serem, kayak nyeritain kehidupan aja biasa gitu. Iya, padahal pada saat itu Kamu aku harusnya sedih tau Miss dengan kayak itu. Kamu Kenapa? kok nggak ada empatinya banget. iya ya, yatim piatu ya berarti ya. Kok nggak ada empati? Iya kan, mama papanya ibu. Oh iya bener. Terus di BCA Miss, Itu satpam. satpam apa security? Sebentar, tolong definisikan perbedaan antara Sama aku yang salah. Iya betul. Laki-laki selalu salah. Kalau satpam tuh satuan Pamong Praja. Satpol PP itu mah Miss. Oh ya gitu part kedua. satpam tuh satuan Dia tuh kan satuan pengamanan. Security singkatannya apa? singkatan Sekretaris bahasa Inggris. untuk ini itu. Iya. Terus ya itu si BCA itu. Ya aku tahu ya versinya. Si ada yang ngambil apa namanya? Tetot apa? Ngambil uang di ATM Iya. malam-malam. Terus si helmnya tuh tidak dibuka. Sama si customer ini ditegur lah sama si ini, sama si satpamnya. Itu tolong dibuka helmnya gitu. Terus dijawab takut polisi gitu. Karena pakai helm. Enggak ditegur karena kan masuk ATM tuh nggak boleh. Nggak boleh pakai. Kenapa nggak boleh pakai helm? Biar kelihatan di CCTV aja kalau ada pencurian ATM. Mungkin security-nya tuh
negornya untuk itulah gitu. Terus SOP lah ya. SOP. Terus nggak terima kalau nggak salah. Si siapa namanya anuannya tuh Si pelakunya. si pelakunya nggak terima, terus si pelakunya nggak terima, terus tiba-tiba securitynya gitu. Sepele banget ya kataku mah. Itu kan katanya. Ya siapa Versi tahu kamu apa yang denger di situ? Nggak tahu. nggak tahu. Aku tahu ada di BCA Bihbul itu, terus BCA-nya pindah ke depan Miko kan sekarang. Yang di Kopomas ya. Iya itu nggak tahu sih, bukan karena itu, mungkin kurang strategis kataku mah. Tapi di situ aku pernah ke situ sih. Pernah ke BCA situ. Yang di ya aku juga di situ. Dua yang lantai di kan, kita kalau mau ke teller ke atas, kalau mau ke customer. Makanya kan si ATM-nya ditutup malam teh. Kalau BCA-nya tutup ya udah ditutup juga gitu, karena pernah kejadian itu. Serem banget ya di pinggir jalan ya. Terus masa nggak ada orang yang sih kalau ada yang ketahuannya tuh paginya kan, nggak langsung gitu kan. Ketahuannya paginya kalau nggak salah. Gitu Miss. Semoga Pak Satpam husnul khotimah. Amin ya. kan lagi kerja mah ya. Siapa tahu syahid bener tenggelam. Bener. Iya bener. Tenggelam, sakit perut, melahirkan. Gitu. Ada lagi nggak kamu ceritain di podcast ini? Yang serem-serem ya? Nggak ada sih, itu aja sih. Itu pengalaman paling serem aku adalah beli es ke rumah orang yang udah meninggal. Iya kalau aku mah kayak ya polling sih yang paling aku inget dan mengena itu dibanding tuyul-tuyul yang tadi ya. Soalnya si polling itu tuh kayak bertahun-tahun gak sih, kayak si gosipnya itu maksudnya ada terus gitu. Kalau kata aku mah ya emang serem. Sebenarnya si polling dan hantu-hantu itu yang mengancam tuh cuman tuyul kan. Maksudnya tuyul itu kan merugikan secara materi. Iya. Kalau yang lainnya mah dipelihara katanya itu. Ya. Apa yang harus dipelihara adalah ani-ani. Itu harus ditetot tuh pemirsa. Tutit. Kalau mau sharing cerita pengalaman hantunya nanti di komen aja kali ya. Kalau udah ada ininya channelnya. Iya betul. Ya begitulah. Terima kasih. Segitu aja kali ya untuk hari ini, walaupun tidak menarik, ceritain sampai kata menarik sih. Ada banyak sih hantu tuh, ada hantu di SMP 1, hantu di SMA 1. Yang kata kamu hantu itu Winnie the Pooh. Ya Allah beneran itu ceritanya ada. Nanti ya kita akan bahas si teror hantu Winnie the Pooh itu. Sok anak Margahayu SMP ya? Iya. Anak SMP Margahayu yang pernah dengar cerita hantu Winnie the Pooh cerita lah. Dan aku mah nggak ada, Miss. Ada. Kamu SMP kelas 8 aja sombong. Hey, aku tuh pergaulannya luas. Enggak ada. Jadi mari kita tutup cerita dengan horor ini dengan mendoakan Bapak Satpam ya. Iya benar. Semoga hati-hati amin. Iya, semoga pelakunya bertaubat. Iya, kayaknya masih di penjara deh karena 712 tahun ya, Oke, gitu aja kali ya. Iya. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.